Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulika Denaria dengan NIM 856328674. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP saya, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Rangkap Model 221. Di sini saya satuan pendidikannya di SD 2 Negeri Gantung. Dan mata pelajaran yang saya pilih yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan topiknya yaitu kalau Ilmu Pengetahuan Alam, benda padat, cair, dan gas. Sedangkan Ilmu Pengetahuan Sosial topiknya tentang kerjasama. Di sini saya mengambil kelas untuk IPA itu untuk kelas 3 semester 1 dan IPS-nya untuk kelas 4 semester 1. Dan waktunya yaitu 2 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Dan saya akan menjelaskan langkah-langkah dari RPP itu sendiri. Yang pertama yaitu standar kompetensi. Nah, untuk standar kompetensi ilmu pengetahuan alam yaitu untuk memahami sifat-sifat perubahan sifat dan kegunaan benda di sekitar sekolah. Dan yang IPS-nya yaitu memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar sekolah. Dan kompetensi dasarnya untuk IPA mendeskripsikan persamaan dan perbedaan sifat-sifat benda. Misalnya di sini sifat-sifat benda cair, padat, gas itu mendeskripsikan persamaannya itu seperti apa nanti. Terus yang kedua, ilmu pengetahuan sosial, kompetensi dasarnya melakukan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, desa, dan kelurahan. Nah, indikatornya yaitu untuk IPA 1 menyebutkan wujud benda, yang kedua menjelaskan sifat-sifat benda, dan ketiga mengidentifikasikan peristiwa yang menggambarkan salah satu sifat benda. Dan untuk IPS-nya yaitu mendefinisikan pengertian kerjasama. Dan pengertian kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, nanti menjelaskan contoh kerjasama di lingkungan sekolah, yang keduanya, dan yang ketiganya menyebutkan manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Dari tujuan pembelajaran ini, saya itu ada 3 poin dari setiap mata pelajaran. Nah, yang pertama untuk IPA itu tujuannya untuk melalui mengamati media siswa dapat menyebutkan wujud benda. Yang kedua, melalui mengamati media, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat benda. Dan yang ketiga, melalui mengamati media, siswa dapat mengidentifikasi salah satu sifat benda. Nah, untuk IPS-nya, melalui penugasan kelompok, siswa dapat mendefinisikan kerjasama. Yang keduanya, melalui penugasan kelompok, siswa dapat menjelaskan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, melalui penugasan kelompok, siswa dapat menyebutkan manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Pokok materinya yaitu kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, saya menggunakan media dan sumber belajarnya yaitu kalau media belajarnya benda padat dari IPA itu pensil, kapur, meja, kursi, batu, dan sebagainya. Sedangkan benda cairnya nanti saya menggunakan susu, teh, air, dan apapun yang bisa digunakan. Yang penting benda cair. Dan keduanya yaitu benda gas, saya menggunakan udara yang bisa digunakan, asap, dan sebagainya. Itu mudah untuk dicari. Yang keduanya itu untuk IPS, saya menggunakan gambar orang bekerja sama, terus gambar hewan berkoloni. Nah, saya di sini menggunakan gambar salah satunya yaitu madu. Nanti saya akan menjelaskan salah satu contoh hewan yang bekerja sama yaitu madu, 1. Yang kedua semut.
Yang ketiga, rayap. Nanti saya akan menjelaskan tentang ketiga hewan berkoloni ini, yaitu hewan bekerja sama. Nah, sumber belajarnya yang untuk IPA itu dari Rahmat Sunarto Sukidjo tahun 2004, Sains Sahabatku Jakarta dengan penerbit Ganesha Esak. Yang kedua yang IPS itu Said M. Umar Asyad Sunarto 2004, Pengetahuan Sosial untuk SD kelas 3. Penerbitnya Jakarta Erlangga. Nah, saya menggunakan metode pembelajarannya yaitu ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi. Ini semuanya untuk kelas 3 dan 4. Dua-duanya saya menggunakan metode pembelajaran ini. Nah, untuk langkah-langkah atau kegiatan pembelajarannya yang pertama yaitu pendahuluan, sama dengan kelas 3 atau kelas 4. Pertama-tamanya selama 5 menit itu salam dulu, setelah itu doa dan pengkondisian kelas dan presensi nanti. Nah, kegiatan awalnya setelah 5 menit kemudian untuk kelas 3 dan kelas 4 itu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran untuk dua kelas, yakni agar memahami pentingnya kerjasama dalam tim di lingkungan sekolah. Dan kedua, guru nanti membentuk tim atau kelompok diskusi dengan anggota 4 orang. Dan ketiganya yaitu guru memberikan penugasan yang terdiri dari diskusi dalam tim atau kelompok, terus pengisian LKS, terus tugas evaluasi, dan tugas individu. Nah, setelahnya guru membagikan LKS, media, dan sumber belajar. Itu dilakukan nanti selama 5 menit. Nah, kegiatan inti yaitu eksplorasi. Untuk kelas 3, guru akan membimbing siswa mengerjakan LKS. Nah, yang kedua, siswa mengerjakan LKS dengan timnya. Yang ketiga, siswa mencatat materi yang belum dimengerti. Dan yang keempat, guru menjelaskan materi yang belum dipahami siswa. Nah, untuk kelas 4-nya nanti guru akan menjelaskan materi yang belum dipahami siswa. Nah, yang kedua, siswa mencatat materi penting yang telah dijelaskan guru tadi. Dan yang ketiga, siswa mengerjakan tugas evaluasi. Dan yang keempatnya, siswa mengumpulkan tugas evaluasi yang telah dikerjakan mereka. Itu dilakukan selama 15 menit. Nah, elaborasinya untuk kelas 3, guru akan memberikan suatu masalah untuk didiskusikan siswa dalam tim. Nanti guru akan memberikan suatu masalah, maka kelompok akan diskusi. Dan kedua, siswa mengemukakan pemecahan masalah yang diwakili oleh ketua tim di depan kelas untuk ditanggapi tim lain. Dan yang selanjutnya yaitu siswa mengerjakan tugas evaluasi. Dan kemudian setelah itu siswa mengumpulkan tugas evaluasi tersebut. Nah, untuk kelas 4-nya, guru memberikan suatu masalah untuk didiskusikan siswa dalam tim. Dan sama dengan kelas 3 tadi, siswa mengemukakan pemecahan masalah yang diwakili oleh ketua tim di depan kelas untuk ditanggapi tim lainnya. Yaitu ini nanti sharing antara kelompok 1 dan kelompok 2, antara kelompok 3 dan kelompok 4. Semuanya harus di-sharing. Dan yang ketiga, ini guru membimbing siswa mengerjakan LKS. Dan keempatnya, siswa mengerjakan LKS dengan timnya. Nah, untuk kegiatan konfirmasinya, yaitu kelas 3 siswa dipandu oleh guru mendiskusikan hasil penyelidikannya. Setelah menyelesaikan diskusi, kelas siswa diajak untuk menyimpulkan pembelajaran menjadi konsep baru. Dan yang kelas 4-nya, siswa dipandu oleh guru mendiskusikan hasil penyelidikannya. Setelah menyelesaikan diskusi, kelas siswa diajak untuk menyimpulkan pembelajaran menjadi suatu konsep baru. Ini dilakukan selama 5 menit. Dan 5 menit kemudian, itu kegiatan akhir, yaitu kegiatan penutup. Nah, di sini kelas 3 dengan kelas 4 itu disatukan.
yaitu siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada materi yang belum jelas. Nanti kalau misalnya ada siswa yang belum jelas, jadi diberikan kesempatan untuk bertanya kepada gurunya. Dan yang ketiga, guru memberikan evaluasi kepada siswa. Maksudnya di sini sebatas mana siswa menyerap tentang pembelajaran. Dan kita harus mengetahui batas mana mereka bisa paham untuk semuanya. Dan yang keempatnya, yaitu memberikan penguatan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan siswa. Ini kegiatan penutup ini dilakukan selama 20 menit. Nah, saya di sini RPP-nya akan menampilkan evaluasi dan penilaian. Semuanya ada di dalam RPP. Sekian dulu penjabaran tentang RPP kelas rangkap model 221 yang saya buat. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.